Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mata kuliah perilaku organisasi dengan judul Prinsip Dasar Perubahan dan Pengembangan Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Taufikur Rahman MA. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Itulah ungkapan yang pernah didengar dalam sebuah organisasi. Organisasi mengalami perubahan karena organisasi selalu menghadapi berbagai macam tuntutan kebutuhan. Tuntutan itu timbul sebagai akibat pengaruh lingkungan eksternal dan internal organisasi yang selalu berubah. Untuk menghadapi faktor penyebab perubahan tersebut, organisasi harus dapat menyesuaikan diri dengan mengadakan berbagai perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan itu tentunya ke arah pengembangan organisasi yang lebih baik. Perubahan sangat penting dialami oleh organisasi. Seiring berjalannya waktu, perubahan dan perkembangan zaman dari masa ke masa mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kita mengetahui bahwa bagi suatu organisasi baik sekali untuk mengadakan perubahan. Hal tersebut adalah positif bagi ketahanan hidup suatu organisasi. Tapi terdapat banyak faktor yang menghalangi perubahan itu. Sesuatu yang baru adalah asing dan menimbulkan perasaan sebagai penghambat. Untuk memulai dengan yang baru, maka yang lama harus dibuang. Dan itu adalah hal yang sulit. Lagi pula, perubahan dalam organisasi menuntut pula perubahan dalam individunya sendiri. Berbicara mengenai perubahan dalam organisasi berarti menyangkut nilai pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi ini berhubungan dengan suatu strategi, sistem, proses-proses guna menimbulkan perubahan organisasi yang sesuai dengan rencana. Karena ini sebagai suatu alat guna menghadapi situasi-situasi yang berubah yang dihadapi oleh organisasi modern dan yang berupaya untuk menyesuaikan diri atau mengadaptasi dengan lingkungan mereka. 1. Prinsip dasar perubahan. Perubahan selalu terjadi disadari atau tidak, begitu pula halnya dengan organisasi. Organisasi pasti mengalami perubahan demi untuk mempertahankan daya tahanan dan juga mempertahankan tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi harus mengalami perubahan demi untuk ketercapaian tujuan organisasi dan juga untuk mempertahankan eksistensi dari organisasi itu sendiri. Perubahan organisasi dalam buku Siswanto dan Sucipto bahwa perubahan dalam suatu organisasi seperti menambah orang baru, mendosifikasi suatu program, dan lain-lain. Perubahan tidak harus dilaksanakan dalam suatu organisasi. Tujuan dan sasaran perubahan. Dapat dikatakan bahwa tujuan perubahan dalam organisasi pada dasarnya adalah 1. Meningkatkan efektivitas organisasi. 2. Meningkatkan kesejahteraan seluruh jajaran organisasi. 3. Berorientasi kepada masa depan. 4. Mendekatkan diri pada pelanggan atau penggunaan jasa organisasi. Walau dalam mencapai tujuan tersebut, sasarannya bukan hanya kepentingan organisasi, tetapi untuk kepentingan individu yang ada di dalam organisasi. Individu yang ada dalam organisasi adalah orang yang sangat kepentingan tentang kinerja organisasi. Walaupun harus disadari kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kinerja setiap individu tersebut. B. Sumber-sumber pendorong perubahan. 1. Lingkungan. 2. Sasaran dan nilai. 3. Teknik. 4. Struktur. 5. Manajerial. 2. Pengembangan organisasi.
Pada dasarnya, pengembangan organisasi penting untuk dilakukan karena mengarah pada peningkatan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi. Pengembangan organisasi merupakan program yang berusaha meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan pengembangan dengan tujuan keorganisasian. A. Proses pengembangan organisasi. 1. Tindakan diagnosis. 2. Tindakan intervensi. 3. Melakukan penguatan. 4. Mempersiapkan anggota-anggota. 5. Proses perubahan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.